Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini bisa ketemu sama kalian lagi. Subhanallah. Saya kuat-kuatin nih buat kalian ya. Mas Teh sudah mending suaranya ya. Dan mohon maaf, syutingnya ini di siang hari, jadi sudah terlalu ramai di depan. Jadi saya tetap sempatkan untuk ada vlog karena beberapa hari kemarin tidak ada vlog reguler, hanya vlog biasa saja. Vlog-vlog kegiatan saya bersama adik-adik saya ya, mohon dimaklumi. Dan insya Allah hari ini sudah ada vlog reguler lagi ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Tulus di kesempatan pagi, siang, sore hari ini. Ketemu sama Mas Teh di edisi siang hari ini, edisi tanggal berapa sih nih? Allahu Akbar, emang dasar orang kalau ada error ya. Senin 15 Desember 2020. Dan tentunya masih bersama Mas Teh di Big Tulus Official di kesempatan pagi, siang, sore hari ini ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscribernya Mas Teh dimanapun kalian berada. Sehat selalu untuk semuanya. Salam jumpa dan semoga selalu dalam keberkahan. Sebelumnya juga Mas Teh ucapkan terima kasih banyak tuh teman-teman. Meskipun Mas Teh tidak ada vlog reguler, tapi masih terus berbagi rezeki dengan berdonasi di Nasi Box. Sangat masih tunggu sampai detik ini untuk teman-teman yang ingin berbagi Nasi Box. Terima kasih banyak yang sudah. Untuk yang belum, mungkin ada yang ingin ikut berpartisipasi juga, ingin turut berpartisipasi sama kita juga di sini. Kita hargai satu Nasi Box itu adalah Rp10.000. Jadi teman-teman yang mau berdonasi, klik di kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Jenengan mau transfer minimal 10.000, maksimalnya terserah jenengan mau berbagi berapa saja ya. Insya Allah di akhir bulan Desember nanti, di edisi Jumat Berkah kita akan berbagi rezeki lagi, berbagi Nasi Box lagi. Dan untuk saat ini rekening donasi sudah di nominal di 2 juta berapa gitu, kurang lebih 2 atau 3 juta lah. Nanti kita update lagi ya. Karena BRI saya sedang ada masalah, saya perlu cek lagi. Cuma untuk saat ini tadi kemarin sih seharusnya kalau sudah saya cek sekitar 2.800.000-an lah ya. Anggaplah 2,5 juta, kurang lebih segitu rekening donasi. Dan untuk teman-teman yang masih berdonasi, masih sangat masih tunggu. Sekali lagi, klik di kolom deskripsi itu ada nomor rekening atas nama BRI atas nama Tulus Rianto. Di situ rekening donasinya. Terserah berapapun saya terima, minimal Rp10.000 juga ya. Dan juga untuk teman-teman yang untuk memesan minyak bidara, mohon maaf sampai detik ini masih belum ready. Gerah guys, sorry, panas di siang-siang. Untuk minyak bidaranya masih belum ready juga. Saya mohon maaf untuk yang sudah inden, sudah pesan tapi belum ada balasan. Saya juga minta maaf karena harus buat dulu. Jadi mereka juga harus menyiapkan kemudian dibagi di berbagai macam daerah. Jadi ya harus inden dulu. Pokoknya yang sudah pesan pasti cuma bisa minta maaf karena belum tersalurkan sampai saat ini. Juga belum ada kabar dari pihak sana kalau sudah ada stok atau belum ya. Lagi juga kemudian untuk yang sudah teman-teman yang sudah bergabung di grup Rumah Orang Baik, terima kasih banyak. Untuk yang masih ingin bergabung, sangat masih tunggu sekali lagi Mas Teh ingatkan, di situ kita tidak boleh membahas sara, tidak boleh membahas politik dan lain sebagainya. Kita pure berteman, meng-share sesuatu yang bermanfaat, khususnya memanfaatkan diri kita masing-masing. Terus tidak memandang agama. Sekali lagi, apapun agamanya, mau bergabung di Rumah Orang Baik juga boleh. Langsung WhatsApp Mas Tulus di deskripsi nomor WhatsApp ataupun DM di Instagram, kesebutkan nama, kemudian usia dan juga tempat tinggalnya di mana, nanti Mas Teh masukkan ke dalam grup Rumah Orang Baik-Baik insyaallah ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk yang punya Papua sana. Buat pasien bersama rekan-rekan kerjanya, sehat selalu, berkah barokah, mudah-mudahan panjang umur, diberikan rezeki melimpah selalu ya. Timika, Jayapura, Manokwari, Sorong, kemudian yang punya Merauke, juga yang punya Papua, semuanya tanpa terkecuali. Kalimantan apa kabar untuk yang punya Pasir, Bontang, kemudian Palangkaraya, Balikpapan, Banjarmasin, Pontianak, juga untuk yang punya Sambas juga, Bontang, Berau. Yang di Kalimantan semuanya sehat selalu. Buat Mas Rianto turut berduka cita, semoga amal ibadah
almarhum diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Almarhumah ya. Semoga amal ibadah beliau diterima sisi Allah Subhanahu wa taala. Diampuni segala dosanya ya Mama ya. Mama yang kuat, yang sabar ya. Karena sebetulnya kita ini cuma nunggu waktu nih, Mak. Saat ini kita bisa foya-foya. Kita bisa melakukan hal apa yang mau kita lakukan. Saat ini kita bisa bersikeras dengan apa yang kita mau. Memunafikkan diri kita dengan tujuan duniawi, tapi kita tidak pernah tahu kapan mati ini. Hal yang paling dekat dengan kita adalah kematian ya. Semoga Allah menjemput kita dengan keadaan husnul khotimah sesuai dengan kehendak Allah, dan semoga dengan kondisi yang baik dan kita sudah memiliki bekal yang baik. Amin ya Allah. Sekali lagi turut berduka cita buat Bunda Sri Atun. Semoga untuk keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan. Amin ya. Berikut lagi untuk yang punya Sumatera dari Medan, Padang, Jambi, Bengkulu, kemudian Pekanbaru, Riau, Batam, terus juga untuk yang punya Bangka Belitung juga, Sumatera Selatan, Palembang, kemudian Lampung juga di sana. Apa kabar semuanya, sehat ya Mbak Sari, Mas Wijayadi? Terima kasih banyak selalu support saya juga ya. Kemudian lagi untuk yang ada di Banten, tanpa terkecuali saja untuk semuanya, Cikokol, kemudian Serang, Merak, Anyer, juga untuk yang punya Balaraja, sehat selalu untuk yang di sana. Gunung Santri juga yang punya Banten ya. Kemudian lagi untuk yang punya Jabodetabek, Jakarta, Depok, Bogor, Tangerang, Bekasi, Cikarang, Cikampek, Karawang, Bandung, Cianjur, Sukabumi, Garut, Majalaya, juga untuk yang punya Indramayu dan juga Cirebon, sehat selalu juga di sana ya. Berikut lagi untuk yang ada di Banjar, kemudian Pangandaran, terus lanjut lagi untuk yang ada di Banyumas, Pemalang, terus Purwokerto. Terus yang ada di buat keluarga besarnya Pak Sam di sana, buat Bunda bersama keluarga besar, buat Bob juga ya, sehat selalu buat Bobby. Kemudian untuk yang ada di Banyumas, Cilacap, Tegal, Purwokerto, Pemalang, pokoknya semuanya sing duwe panginyongan ya. Salam sehat selalu, berkah barokah, amin ya Allah. Kemudian yang punya Semarang, Weleri, Rembang, Kendal, kemudian Magetan, Pati, Batang, Jepara, Klaten, Wonogiri, Sragen, Kudus, terus Sukoharjo, Solo, Jogja, Magelang, Muntilan, ngerti meneh mau sing ngerti siapa. Pokoknya semuanya ya, Malang, Jombang, kemudian Ponorogo, Sidoarjo, Gresik juga, Mojokerto, kemudian Surabaya, Banyuwangi, untuk yang punya NTT, NTB, dan juga untuk yang punya Pulau Bali. Sehat selalu untuk semuanya di sana ya. Buat Mas Juna bersama Mas Muhammad Musinun juga yang punya Surabaya. Sehat selalu Bu Endang, Mbak Kristin juga sehat selalu. Semoga Allah bersama sampean terus ya. Kemudian yang ada di Malaysia sana, apa kabar untuk Abang Muhammad Ridwan? Sehat selalu abangku, berkah barokah. Semoga Allah limpahkan rezeki yang melimpah untuk abang bersama ibu di sana juga ya. Dan kesehatan selalu tentunya ya. Kemudian untuk Bapak Abdullah di sana juga. Buat Pak Muhammad Yahya sehat selalu juga. Buat Mbak Haryanti, Mbak Yanti yang punya Taiwan Taipei, selalu kuat, selalu tabah, semangat terus tentunya ya. Kemudian juga untuk yang ada di Hong Kong, Makau, kemudian Jeddah, Arab Saudi, Qatar, Los Angeles, Swiss, Jerman, juga yang punya Sydney juga. Buat Aka Ajijah yang punya Brunei Darussalam bersama abang, sehat selalu, berkah barokah. Allah bersama Aka, Allah sehatkan Aka, Allah lancarkan rezeki Aka, amin ya Allah. Untuk semua para subscriber Mas Tulus semuanya tanpa terkecuali ya. Sebelum kita lanjut membaca YouTube Studio dan juga melanjut membahas topik hari ini, yuk kita baca doa dulu untuk semuanya yang ada di sini. Semoga Allah ijabah doa Mas Teh dan juga Allah berikan kabul atas apa yang Mas Teh baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Tuhanku yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya Allah, untuk siapapun saat ini ya Allah yang sedang dalam kondisi sakit, semoga lekas Kau berikan kesembuhan ya Allah. Untuk beliau yang sedang dalam bermasalah ya Allah, semoga lekas Kau berikan solusi terbaik atas masalahnya ya Allah. Untuk beliau yang sedang dalam kondisi rezeki susah ya Allah, semoga Kau limpahkan rezeki berlimpah untuknya ya Allah. Untuk siapapun yang nonton video ini ya Allah, yang mungkin sedang susah jodoh, susah rezeki, dan sudah susah segala-galanya ya Allah, semoga Kau mudahkan untuk segala urusan mereka ya Allah. Untuk yang belum bekerja, lekas Kau berikan pekerjaan yang baik ya Allah. Untuk yang sudah bekerja ya Allah, semoga lekas Kau berikan rezeki yang melimpah, berkah barokah, sehingga bisa digunakan untuk bersedekah di jalan-Mu ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Kemudian Mas Teh coba baca WhatsApp dulu ya. Ada siapa di sana? Karena ada beberapa pesan yang masuk yang sepertinya sih agak menarik juga nih dari bapakku. Oke, ternyata saya encet sudah. Sorry Bapak Muhammad Yahya, tadi pagi sudah saya siapkan, ternyata saya encet Pak. Aduh, saya tuh hampir jarang buka WhatsApp yang ini Pak. WhatsApp yang 0823 tuh saya hampir banget, jarang banget buka karena banyak banget di situ. Jadi saya tuh sangat-sangat jarang buka WhatsApp yang itu Pak. Jadi mohon dimaklumi ya Pak ya. Saya coba lanjut lagi untuk membuka YouTube Studio saja. Di sana ada siapa saja? Saya baca dulu. Aduh, mohon maaf teman-teman, handphonenya sekarang -1. Handphonenya Mas Tulus -1, jadi handphonenya tinggal 2. Jadi kalau pas lagi baca-baca begini harus off musiknya ya.
Karena ada satu dan lain hal Mas Teh nggak bisa cerita. Kasihan adikku, si Wardi juga sampai jual HP kok, jadi nggak ada masalah lah ya. Kemudian saya sapa-sapa dulu di sana untuk Mas Ibnu Batuta juga terima kasih. Ada Mbak Maisin terima kasih titisan yang lawu juga. Ada Mbak Asri Adri Panata juga terima kasih titisan yang lawu lagi. Agustino Anton Marcela terima kasih. Kemudian tar dulu nih. Pemalang menyimak Mas Tulus, terima kasih Mas Dasuki. Ada Purwan Tidur juga terima kasih. Ajeng Andini, Atiku Teratapan, Yen Kelingan Pak Senonggi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. SSIC Families terima kasih. Selamat malam Mas, selamat malam. Malang nyimak katanya Mbak Acik Waci terima kasih. Nisma Monika juga. Botakin Games juga terima kasih. Semoga Mas Tulus tanpa pinaringan sehat, amin ya Allah. Induk Warwur Daning Syekh. Bomat Mas Tulus, maju terus, jangan kasih kendor nggih. Mas Suski Sumantri katanya lucu ya Mas Tulus kayak pada dolanan sosmed anyaran, maju jaya Mas Tulus nggih. Sukses selalu Mas Tulus, terima kasih. Adito Pratama, ada Muhammad Taufik di sana juga tetap semangat Mas Bro, terima kasih Nang. Bimo Wahyu juga terima kasih. Malam ikut hadir nih Taiwan, terima kasih ya. Mbak Asri lagi di sana, ada Mas Ibnu Batuta lagi. Ada Mbak Putri Nila katanya saya selalu Mas Tulus, amin juga Bu Mas Miatun di sana juga terima kasih. Ada Riko Cahela juga terima kasih, ada Mas Rosidi juga. Evan Renata terima kasih, ada Ikomah 5879, terus ada Mbak Yani juga di sana. Ada Lin Herlina juga terima kasih. Ada Mbak Yanti di sana, ada Bu Ita, Mama Ita di sana juga. Boloseno Official terima kasih. Kak ikut live dulu dalang Seno dong. Oh iya kapan-kapan ya insyaallah ya. Kemudian Mbak Nisma Monika lagi. Ada Abang Nekori Akashimura katanya lumrah kalau kita nak buat kebaikan atau kelebihan memang ada orang iri hati sebab kemampuan mereka terbatas. Makanya abaikan pemandangan yang negatif, yang paling penting adalah nawaitu kita sama Sang Pencipta, jangan patah semangat terus maju. Terima kasih Abang Muhammad Ridwan, terima kasih banyak ya. Ada Mas Dasuki lagi di sana, Mbak Sabto terima kasih, Sragen katanya hadir, terima kasih banyak. Ada Mbak Venti Aprita juga terima kasih, Mas Suyanto Tembalang. Ada Mama Ita dan juga untuk Mbak Yanti di sana ya. Terima kasih banyak. Sudah semuanya sudah terbaca. Aduh, hawanya kenapa ya? Jakarta untuk hari itu panas banget. Oke, teman-teman. Pembahasan kita hari ini adalah sebuah pembahasan yang mungkin bagi kalian yang tidak menyukai topik ini akan langsung enggak, Mas Tulus bahas soal wayang kulit lagi karena karena ada ulasan menarik. Mas Tulus, bagaimana pendapat Mas Tulus soal kemarin perayaan 40 hari almarhum dalang kebanggaan kita Geseno Nugroho? Apa yang Mas Tulus bisa lihat, kemudian apa yang Mas Tulus rasakan ketika di 40 hari meninggalnya beliau? Ada sebuah perayaan, yaitu adalah membaca surat Yasin, kemudian ada uyon-uyon gayeng juga dari teman-teman warga Laras. Jadi apa menurut pendapat Mas Tulus, apa sih yang Mas Tulus lihat gitu loh. Jadi yang di sini saya tidak memandang dari segi gaib saja, tapi saya memandang juga dari beberapa hal. Ada yang bertanya juga, Mas Tulus ada Pak Seno nggak kemarin pas lagi 40 hari? Pertanyaan yang agak nyeleneh teman-teman ya. Jadi sekali lagi Mas Teh ingatkan, wong sing sudah meninggal, orang sudah meninggal itu kembali kepada Allah. Sekali lagi, kalau toh memang kita bisa melihat sosok seperti beliau, itu mungkin hanya khorina saja, bukan yang bersangkutan. Jadi kita jangan rubah akidah keimanan kita dengan mengatakan kalau di situ ada sosok seperti almarhum Kiseno, kemudian kita sebut adalah Kiseno hadir di 40 hari beliau meninggal. Itu jangan. Kalau bisa kita coba perbaharui atau benahi pemikiran kita soal orang yang sudah meninggal. Sekali lagi, orang yang sudah meninggal itu adalah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan gak ada ceritanya orang meninggal tuh masih nongol. Ternyata orangnya aja. Wah, kalau tuh ada sebagian orang yang bisa melihat, mungkin hanya sosok korinnya saja. Dan memang, maaf, saya justru secara mata batin saya tidak melihat korin yang mirip sama beliau gitu loh di situ itu. Saya juga heran. Jadi biasanya memang hal-hal yang justru saya fokuskan. Contohnya kayak orang tua saya tuh nggak pernah ngelihat, karena tetangga saya dulu pernah bilang, loh aku masih ngeliat bapakmu loh waktu bapakku meninggal dulu kan gitu. Jadi di sisi lain kadang-kadang sesuatu yang saya fokuskan untuk saya lihat justru terkadang tidak bisa terlihat, tidak bisa saya saksikan, tidak bisa saya nikmati, atau tidak bisa saya lihat secara detail karena saya terlalu fokus dalam hal itu melihat itu. Tapi secara garis besar kalau jenengan bilang apa ada sosok Kiseno ketika
hari 40 hari almarhum beliau kemarin. Kalau buat saya nggak ada. Saya pribadi tidak menilai itu ada, karena sekali lagi yang saya yakini adalah semua manusia makhluk hidup yang sudah kembali kepada Allah adalah ya sudah kembali kepada Allah. Tidak mungkin ceritanya ada orang meninggal terus rohnya masih keluar dengan begini begitu. Dan saya rasa maaf, insya Allah Ki Seno Nugroho di surga, insya Allah Ki Seno Nugroho tenang di sana, insya Allah Ki Seno Nugroho mendapatkan tempat yang layak di sana dan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan spesial keistimewaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena doa-doa dari kalian yang mencintai Ki Seno. Insya Allah gak ada ceritanya beliau kata orang melanglang buana gitu-gitu, enggak lah, insya Allah enggak. Jadi kalau toh ada, sekali lagi saya tegaskan, itu mungkin khorin ataupun jin-jin yang menyerupai beliau. Dan saya rasa beberapa jin yang ada di situ pun saya melihat tidak ingin menyerupai beliau karena saking menghormatinya. Jadi saya sekali lagi saya ulas, kemarin saya membahas tentang Joglo Ki Seno yang angker. Tapi dalam hal ini angkernya itu angker sesuatu yang karena digunakan sebagai tempat positif, akhirnya arahnya juga positif. Dan alhamdulillahnya banyak beberapa makhluk jin di situ yang justru sangat menghormati sosok beliau, yang kemudian justru menghindari, justru tidak berani menyerupai. Biasanya kan banyak ya makhluk-makhluk aneh itu yang membo-membo jadi siapa gitu. Saya pernah melihat ada sosok almarhum Kak Olga Syaputra dulu. Waktu saya kan memang dulu pernah mengagumi sosok beliau, kemudian saya ziarah ke makam beliau dan di situ saya melihat sosok Olga Syaputra. Wah, kok hidup. Jadi ternyata waktu itu pernah viral seorang peramal yang mengatakan kalau Olga Syaputra menangis di atas makamnya itu mungkin saja yang dilihat itu adalah sebuah khorin atau sesosok khorin yang menyerupai beliau. Saya pernah melihat sosok khorin yang menyerupai Kak Olga Syaputra. Tapi di sisi kemarin justru saya betul-betul merasakan yang aura yang luar biasa, aura kebahagiaan. Saya sedih, saya ketawa, saya nangis, saya seneng. Jadi kemarin itu kalau sekali lagi saya jawab pertanyaannya, apakah kemarin ada sosok Ki Seno? Saya jawab nggak ada. Dan khorin yang ada di situ, ada bangsa jin di situ yang suka membo-membo jadi siapa aja, itu tidak ada yang berani menjadi Ki Seno Nugroho. Ya, jadi itu spesialnya Ki Seno. Itu spesialnya Ki Seno. Satu manusia yang tidak boleh, yang tidak bisa diserupai oleh makhluk gaib, yaitu adalah Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad diberikan kespesialan itu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemarin saya melihat beberapa jin di situ. Saya rasa kalau untuk merubah diri menjadi sosok Ki Seno Nugroho itu sangat gampang sekali, membo atau merubah dirinya menjadi sosok itu tuh bisa, sangat-sangat bisa, sehingga mengecoh orang-orang yang bisa melihat. Contohnya indigo, lain sebagainya, atau orang yang bisa menyaksikan makhluk gaib lah, intinya seperti itu. Jadi bisa saja terkecoh seakan-akan ada Ki Seno itu, kemudian mereka menceritakan apa, jadi akhirnya jadi fitnah. Nah, ada hal seperti itu. Tapi secara garis besar, secara mata batin, Mas Tulus tidak melihat sosok itu. Kemudian saking hebatnya, saking spesialnya Allah berikan kelebihan kepada sosok Ki Seno, beberapa jin yang mungkin saja bisa membo atau merubah dirinya menjadi sosok Ki Seno, mereka tidak melakukan itu karena mereka sangat menghargai sosok beliau. Jadi ini yang kita perlu cari tahu, kenapa Allah memberikan spesial hal seperti ini. Karena sekali lagi ya, karena beliau juga melakukan hal baik. Beliau melakukan hal baik untuk memberkati orang-orang dengan sesuatu yang baik, memberikan efek baik, sehingga badannya juga mendapatkan yang baik dari Allah. Termasuk dengan mendapatkan spesial, yaitu dengan beberapa jin yang tidak berani. Justru tidak berani, sangat menghormati sosok Ki Seno sehingga tidak berani menyaksikan seperti itu. Jadi monggo kerso teman-teman yang memiliki kemampuan lebih untuk mengecek secara langsung ke sono juga silahkan ya. Saya pribadi saya tidak melihat bangsa jin ataupun korin yang coba menyerupai beliau. Untuk saat ini sih belum ada. Entah kalau suatu ketika nanti akan ada beberapa hal, kemudian begini begitu, mungkin akan ada ya. Dan saya mendapatkan kabar yang cukup gembira, karena kabar gembira, kabar baik dari mereka-mereka yang di situ, teman-teman gaib yang ada di situ, dan mereka semakin positif, arahnya semakin positif. Warga Laras semakin bagus, semakin kompak. Jadi mereka itu sebenarnya begini teman-teman, beberapa makhluk gaib memang ada yang bisa menyerap energi kita, termasuk energi baik kita loh. Jadi makanya kan becek ketete Allah ketoro, lakukan yang terbaik supaya apa yang di badan kita juga baik. Kita punya khodam, kita punya teman gaib, kita punya siapa, dia mengikuti apa yang kita lakukan. Korin pun sama. Jadi seimbangkan kelakuan mereka yang memang sudah jelas-jelas mereka tugasnya menyesatkan kita, membelokkan kita itu dengan apa? Dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi melakukan yang baik supaya apa? Hal-hal yang di samping kita, di sekeliling kita juga baik, termasuk warga Laras. Karena justru saya tuh sangat kagum kenapa setelah almarhum meninggal,
bangsa jin yang ada di Joglo itu semuanya mengarah ke positif. Semuanya mengarah ke positif dan semakin baik. Karena kenapa? Karena mereka juga merasakan atau mendapatkan aura positif dari beberapa orang-orang yang ada di kediaman itu, termasuk para pekerja live streamingnya, kemudian warga laras khususnya, pengerawi dan lain sebagainya. Mereka untuk melakukan hal-hal positif untuk tujuan positif juga, berpikir positif, berpikir baik, sehingga banyak hal juga yang akhirnya dibuat baik dan menjadi baik semuanya. Segala sesuatunya jadi baik di sekitar beliau-beliau itu karena mereka melakukan hal yang baik. Itu kurang lebih pertanyaan dari kalian yang mengatakan ada apa di situ. Dan menurut Mas Tulus pribadi, ini bukan secara gaib tapi secara nyata Mas Teh sangat bangga sekali. Kemarin Mas Teh melihat satu perpaduan yang luar biasa, di mana banyak orang Islam yang membenci budayanya sendiri karena menurut mereka budaya itu syirik atau tidak islami. Ada yang seperti itu. Tapi kemarin di 40 hari almarhum Ki Seno Nugroho, saya mengagumi betul. Di situ saya melihat ada ada satu budaya dan satu agama yang disatukan sedemikian rupa sehingga komplit. Kemudian mereka bisa bersatu dan itu luar biasa baik. Luar biasa bagus, pemandangan yang sangat bagus. Ustate nganggo kuwi jenenge blangkon. Ya toh, setelah ngaji, turun ngaji, selesai berdoa secara islami, naik lagi uyon-uyonnya langsung ladrang Gajah Seno. Subhanallah. Di situ saya melihat beberapa hal yang satu hal yang tidak bisa terpisahkan, yaitu agama dan budaya dijadikan satu. Yang biasanya orang-orang Islam tertentu ada yang justru membenci membenci budaya Jawa. Dianggap budaya Jawa itu musyrik, budaya Jawa itu syirik. Kok orang meninggal ngiringannya pakai uyon-uyon, kok orang meninggal begini. Jadi ada yang berpikir seperti itu. Masih banyak orang yang berpikir tentang orang budaya Bali itu syirik karena pakai sajen misalnya. Budaya Jawa itu syirik, wayang kulit itu syirik karena menggunakan sajen dan lain sebagainya. Dan di 40 hari almarhum sangat-sangat terbukti dan sangat terlihat dengan nyata bahwa dua hal tadi bisa disatukan. Pertama, sebelum mereka tampil, ada beberapa uyon-uyon yang dilantunkan, kemudian mengaji, ada sambutan, kemudian ada ceramah dari ustadz, dan ustadznya pun menggunakan blangkon, yang membaca doa menggunakan blangkon. Kemudian sebagian juga yang datang ikut ngaji Yasin di situ. Tidak hanya yang menggunakan peci, ada yang menggunakan peci secara Islami, ada yang menggunakan blangkon secara Jawa. Jadi saya sangat bangga sekali sebagai orang Jawa bahwa inilah hikmah dari meninggalnya almarhum. Banyak hal yang beliau tinggalkan. Perginya beliau itu meninggalkan banyak hal, banyak cerita, banyak manfaat, banyak hikmah. Di antaranya tadi yang pas di hari 40 hari almarhum itu, saya tuh kan selalu nyimak meskipun saya tidak komentar. Saya itu selalu tahu. Jadi pas turun doa setelah Mas yang baju merah yang pakai belangkon itu berdoa kan langsung jreng, gamelane munggah toh, langsung ladrang Gajah Seno. Mas Tulus itu juga nonton, cuman tidak pernah ikut berkomentar dengan kalian. Dan di situ saya melihat betul Jawa, Islam, kebudayaan dan agama dijadikan satu. Saya sangat bangga sekali. Saya bangga sekali karena masih banyak orang yang berpikir jelek tentang hal ini. Ada orang yang berpikir kalau masih begini, Jawa itu begini, saya malu jadi orang Jawa karena saya masih sering masang sajian segala macam. Sudahlah, itu budaya kita, ini punya kita. Ayo, tugas kita justru menyelaraskan antara dua hal tadi. Dan itu dibuktikan di 40 hari almarhum meninggal. 40 hari almarhum. Dan sekali lagi di sini Allah memberikan bukti bahwa agama dan budaya itu bisa kok diselaraskan ya. Yang datang ngaji ada yang pakai peci, ada yang pakai blangkon, ada yang pakai kebaya, perempuannya ada yang pakai sanggulan, sinden ya podo sanggulan lengkap kok, pakai kebaya. Jadi dalam hal ini ya ini luar biasa. Ini sebuah gambaran yang luar biasa bahwa agama dan budaya insya Allah bisa disatukan, khususnya di kediaman almarhum Ki Seno Nugroho. Dan ini sebuah gambaran dan tentang hal-hal aneh yang bisa Mas Teh saksikan. Di situ banyak sekali yang ikut mendoakan. Yang saya sedihkan adalah di situ banyak sekali bukan hanya manusia yang ikut berdoa ya, insya Allah. Makanya saya bilang Ki Seno insya Allah ahli surga, karena yang mendoakan pun bukan hanya manusia saja. Saya melihat ada beberapa bangsa lain selain manusia yang ikut berdoa, ikut ngaji dan ikut mendoakan beliau dan juga ikut bersila di situ. Jadi ada beberapa hal yang membuat saya sedih. Dalam hal ini saya sudah sedih karena saya ngaji nih pakai blangkon, pakai baju Jawa, ada yang pakai baju Muslim, ada yang pakai bahasa Jawa dan bahasa Indonesia, kemudian ustadznya pun pakai blangkon.
pakai bahasa Jawa. Itu saya sangat bangga sekali, dua budaya, satu budaya, satu agama disatukan dengan baik. Dimana orang yang masih ada beberapa orang yang memikir kalau jalur kita tuh agak-agak syirik misalnya ya. Di situ saya sangat bangga sekali. Dan secara mata batin yang mendoakan beliau bukan hanya manusia, ada beberapa makhluk gaib juga yang di situ yang turut ikut berdoa dengan agama mereka masing-masing, dan justru itu membuat mereka semakin positif ya. Sekali lagi kita doakan mudah-mudahan kru warga Dalang Seno, terus kita, Mas Nizar, Mas Gading, Bu Agnes, Mas Gatot Jatayu, sedoyo saking keluarga laras, semoga Allah paringi panjang yuswa, panjang umur, semoga diberikan kemudahan selalu tetap melestarikan budaya dengan baik. Dan sekali lagi semoga almarhum Ki Seno Nugroho diterima sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosanya. Sekali lagi saya sangat bangga sekali sebagai orang Jawa yang saya itu tidak tahu apa-apa, saya nggak ada koneksi apa-apa dengan mereka, tapi saya bangga sekali ketika di 40 hari beliau, 40 hari almarhum meninggal, ada sebuah gambaran yang baik di mana agama dan budaya dijadikan satu, dan itu tuh sangat sangat bagus sekali ya, sangat baik sekali. Sebelum kita tutup video ini, baiknya kita kirimkan doa dulu untuk almarhum Ki Seno Nugroho. Untuk para pecinta Ki Seno Nugroho, mari kita bersama-sama berdoa untuk beliau. Semoga Allah ampuni segala dosanya, terima amal ibadahnya, diberikan tempat yang layak di sisinya dan ahli surga. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya, amin ya Allah, ahli surga, amin. Ayo, kita sebagai orang Jawa, kita sebagai orang Muslim, tugas kita adalah menyatukan bagaimana Islam dan budaya itu bersatu, dan kita sudah diberikan contoh yang baik. Tidak selalu hal gaib yang kita angkut, karena kemarin sebagian besar sesuatu yang ada di kediaman Ki Seno pas pagelaran uyon-uyon, yasinan, semua hampir 99% positif. Saya doakan semoga warga laras, semua kru yang punya channel YouTube yang mengasuh, yang menyelaraskan atau mengumandangkan nama Ki Seno Nugroho, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat berkah barokah selalu, diberikan kemudahan, warga laras lancar, sedoyo mawon diparingi lancar, Mbak Elisa, Mbak Tatin, Mas Gatot Jatayu, Mbak Ayu Purwo, sedoyo kemawon, mugi-mugi tansah pinaringan panjang yuswa, diparingi seger waras, terus bisa melestarikan budaya Jawa. Sebagai anak Jawa yang saya sendiri tidak bisa ikut berpartisipasi, berkecimpung di dunia itu, semoga saya hanya bisa mendoakan, mendukung, semoga semuanya berjalan dengan baik dan juga berjalan dengan lancar ya. Mas Dulus semua pamit dulu. Semoga kita semua diberikan kesehatan, keberkahan selalu. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Yang nonton kalau bisa jangan cuma nonton, di like juga boleh. Punya kritik dan saran boleh langsung klik di kolom komentar ataupun DM-nya di Instagram Mas Tulus di @bigtulus_bp2. Boloseno Official, terima kasih sudah di follow Instagram Mas Tulus juga, dan kita sudah follow-followan. Semoga suatu ketika kita bisa ketemu ya, Boloseno Official, dan saya bisa invite ke grup kalian, terus saya juga bisa ikut bersatu melestarikan budaya Jawa. Amin ya Allah. Mas Tulus pamit dulu. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sampai jumpa orang baik. Dah.